Selamat siang Bapak, saya Gabriel Zevanya dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Jeremy dari kelas 7C. Kami ingin mewawancari Bapak tentang pembulian. Sebelumnya, nama Bapak siapa ya? Nama saya Rahmat Taufik Harahap. Uh, Kami memiliki pertanyaan Bapak. Apakah Bapak pernah melihat pembulian secara langsung? Kalau secara langsung tidak ada sih. Di mana saja kasus pembulian yang biasanya terjadi? Yang pernah saya dengar dan lihat paling di berita, gitu, di berita dan ada di sekolah-sekolah gitu. Kapan Bapak mendengar kasus tersebut? Yang baru-baru Pak? Yang baru-baru udah kira beberapa minggu yang lalu lah. Siapa yang biasanya dibully atau yang biasanya membuli, Pak? Kebanyakan yang saya lihat dan yang saya dengar itu yang pembuli itu yang ada di atas, dan yang dibully itu kemungkinan orang-orang bawah gitu. Menurut Bapak, mengapa mereka membuli? Untuk bersenang-senang mungkin. Bagaimana cara mengatasi pembulian tersebut? Untuk mengatasinya sih kayaknya harus banyak-banyak diawasin oleh orang tua, dan itu cukup sih, orang tua yang banyak mengawasi. Apakah Bapak ada saran untuk para korban pembulian untuk menghindari pembulian selanjutnya? Saran saya sih nggak ada sih, cukup karena nggak pernah ngelihat secara langsung sih. Siapa yang sebaiknya menangani pembulian? Yang menangani pembulian itu ya orang tua. Bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat atau mendengar kasus pembulian yang Bapak dengar dari berita? Kenapa? Tanggapan Bapak ketika melihat berita tentang pembulian yang Bapak lihat? Kalau saya sih mendengar biasa aja gitu. Mengapa Bapak memiliki tanggapan tersebut? Ya karena dari berita, karena saya juga belum pernah ngelihat secara langsung, jadi saya biasa aja ngedengar kayak gituan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Terima kasih. Selamat siang Bu, kami dari kelas 7C pengen mewawancara tentang bullying ke Ibu. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nadia Tama dari Kristina Pemasya Mora dari kelas 7C alasan 17. Nama saya Gabriel Zevanya dari kelas 7C. Nah, pelajaran apa ini? Pelajaran P5. Oke. Sebelum itu saya mau tanya nih, apakah Ibu pernah melihat pembulian secara langsung? Aku belum pernah sih. Belum pernah lihat pembulian? Belum pernah lihat. Oke. Closing aja. Menurut Ibu, mengapa ada pembulian itu? Ya mungkin maksudnya tadinya bercanda gitu, tapi pada kenyataannya kan anak tuh belum tentu bisa menerima candaan, bisa juga. Di mana saja kasus pembulian yang biasanya terjadi? Ya karena aku di sini ya mungkin di anak sekolah ya, tapi kan di masyarakat juga ada. Oke. Nih, 3. Apakah Ibu ada saran untuk menghindari pembulian?
jangan ini, maksudnya jangan menganggap remeh orang. Jadi entah itu agama, entah itu suku, jadi semuanya kalau kita berpikirnya positif, fine-fine aja, nggak ada bully-bulian. Apakah ada saran untuk menghindari pembulian? Ya kadang kan tadinya hanya bercanda, jadi jangan maksudnya kalau dari candaan itu kan jadi bisa jadi beneran. Jadi lebih baik menghindari dari diri sendiri. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu ketika melihat ada pembulian? Ya kalau melihat mungkin justru ini orang kadang suka nggak mau terlibat gitu. Melihat itu ada kasus yang misalnya kita melihat secara langsung bisa melereh, memberitahu, tapi kan tidak semua kita bisa ikutan ya. Siapa yang sebaiknya menangani pembulian? Ya kalau pertama harusnya orang tua yang memberitahu. Jangan maksudnya harus ada saran dari orang tua. Kalau di sekolah ya guru. Kan Ibu tadi memberikan tanggapan. Mengapa Ibu memiliki tanggapan tersebut? Ini ya kan urgen kayak gitu tuh, maksudnya kadang dari bercanda bisa jadi beneran. Kita maksudnya bercanda tapi yang dicandain mungkin nggak terima gitu. Jadi jangan sampai terjadi kayak gitu. Terima kasih Bu sudah mau membantu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Kami dari kelas 7C ingin mewawancarai Ibu mengenai bullying. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeremy dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 7C. Kalau mau tahu nama Ibu siapa Ibu? Bu Agnes, panggil aja Bu Agnes. Iya, Ya. udah tahu. Ini dari kelas 7C. Iya, Bu. Oke. Apa pertanyaannya? Apakah Ibu pernah melihat pembulian secara langsung? Ini yang ditanyakan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah? Di Lingkungan sekolah Bu. Oke. Tentunya selama mempunyai tugas mengajar, Bu Agnes pernah melihat terjadinya pembulian ya di lingkungan sekolah. Di mana saja kasus pembulian yang biasanya terjadi? Boleh diulang? Di mana saja kasus pembulian yang biasanya terjadi? Maksudnya area lingkungan sekolahnya atau bagaimana? Di lingkungan, saya di sekolah, di lingkungan rumah gitu-gitu deh. Kalau yang nomor 1 tadi kan jawaban Bu Agnes kan di sekolah. Nah itu berarti artinya pembulian itu terjadinya di lingkungan sekolah gitu ya. Kalau tepatnya di mana, sebenarnya banyak banget ya. Maksudnya beda-beda, bukan banyak tapi beda-beda. Tidak bisa samaratakan. Ada yang terjadinya di dalam kelas, kemudian ada yang terjadinya di kantin mungkin, atau di koridor selasar kelas, atau bahkan dalam arena lapangan, misalnya ketika sedang melakukan olahraga. Begitu. Kapan Ibu pernah melihat kasus pembulian? Ini kapan itu maksudnya terakhir kali melihat atau bagaimana pertama kali melihat? Terakhir kali melihat. Terakhir kali melihat atau menemui kali ya? Ya Bu. Menemuinya ya saat di dalam kelas dan perpindahan jam pelajaran. Jadi kan di situ tidak ada guru nih, guru yang tadinya mengajar keluar, kemudian yang harusnya masuk masih dalam perjalanan untuk pergantian gitu. Jadi ya di dalam kelas. Menurut Ibu, efek pembulian buat anak remaja itu apa ya? Kalau kita bicara tentang efeknya luar biasa sekali ya. Coba nih misalnya kalau kalian menjadi salah satu korban bullying nih,
pasti ada dampaknya kan, efek sama dengan dampak kan. Dampaknya tentunya salah satunya siswa ini akan menjadi mungkin akan turun dalam prestasi akademik. Yang kedua, bisa saja dia menarik diri dari lingkungannya, lebih baik diem gitu, lebih baik menyendiri gitu kan. Nah terus kemudian mengalami krisis percaya diri. Kok bisa ya krisis percaya diri ya? Ya ketika dia mau mau mengeksplor kemampuan dirinya, dia tidak sanggup dengan timbal balik dari temennya. Misalnya timbal balik itu berupa bulian. Akhirnya ya mengalami krisis, nggak pede, aku nggak bisa. Jadi lebih baik menarik diri ya, salah satunya ya sama ya dengan ketiga. Ada lagi? Ada Bu. Ya. Nih, menurut Ibu, mengapa mereka membuli? Kenapa ya kok bisa terjadi pembulian? Ada alasannya. Alasan yang pertama, ini biasanya merasa menjadi orang paling hebat. Makanya dia berani untuk melakukan itu. Ya. Lalu yang kedua, kenapa dia bisa melakukan pembulian? Korban itu diam saja dan terlihat untuk menerima, gitu loh. Jadi ya jadi sasaran empuk kan kalau seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, itu alasan ya tadi ya, alasan pembulian ya, kenapa terjadi gitu kan. Pengawasan yang kurang dari orang-orang yang dewasa di sekitarnya. Gitu. Bu Agnes sebutkan 3 itu aja ya, cukup ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi pembulian? Cara mengatasi pembulian ya untuk korban atau untuk pelaku? Oh, untuk pelaku. Setidaknya si pelaku ini harus mendapatkan teguran atas apa yang sudah dilakukan. Karena kalau dibiarkan saja, ini akan menjadi sangat berbahaya, gitu kan? Jadi akan ditegur, diproses oleh sekolah. Kemudian ada proses pemanggilan orang tua supaya orang tua bisa mendampingi anaknya. Oh ternyata anak saya itu di sekolah mempunyai perilaku yang seperti ini. Saya sebagai orang tua itu seharusnya, itu yang biar selaras, biar seimbang apa yang dilakukan sekolah dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana tanggapan Ibu ketika melihat pembulian? Tanggapannya atau reaksinya? Reaksi Bu. Reaksi. Iya. 1, jelas Bu Agnes akan merasa seperti orang yang tertampar karena selama ini kan Bapak Ibu guru itu memberikan pendidikan yang tentunya mempunyai tujuan yang baik ya, tapi begitu melihat anak-anak seperti itu pasti akan merasa tertampar. Kemudian yang kedua, kaget ya, kaget. Kemudian kalau marah nanti dulu, kita harus cari tahu dulu kenapa, apa sebabnya hal itu terjadi, biar ketika nanti kita menangani itu akan bisa tertangani dengan baik. Siapa yang sebaiknya menangani pembulian? Kasus pembulian di sekolah. Khusus di sekolah, Iya. seharusnya siapa yang seharusnya menangani itu semua orang warga sekolah ya, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian petugas kebersihan, kemudian pustakawan, kepala sekolah, tata usaha ya. Jadi semua orang yang ada di sekolah itu bisa menangani
artinya ketika menemukan hal itu terjadi, minimal bisa menjadi penjembatan gitu loh. Selain itu, yang lebih penting lagi, orang tua harus bisa menangani. Terima kasih ya Bu sudah bantu ngerjain tugas kelima kami. Terima kasih banyak. Sama-sama.